Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi kisah tentang ketika bangsa Mongol memilih Islam. Bagaimana sejarahnya? Bagaimana prosesnya? Dan apa dampaknya bagi dunia Islam? Mari kita simak bersama-sama. Bangsa Mongol adalah salah satu bangsa yang paling ditakuti di dunia pada abad ke-13. Mereka adalah orang-orang nomad yang bengis, sadis dalam peperangan, dan penghancur peradaban. Mereka berasal dari Gurun Gobi di ujung utara negeri Tiongkok. Mereka menyembah berhala, bintang, dan matahari. Mereka mengikuti agama Shamanisme yang mensucikan ruh nenek moyang dan mempersembahkan kurban kepada hewan-hewan buas. Pemimpin mereka yang paling terkenal adalah Genghis Khan yang berhasil menyatukan suku-suku Mongol dan menaklukkan banyak wilayah. Ia membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya dari istri pertama. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran mereka adalah dunia Islam, yang saat itu sedang mengalami kemunduran dan perpecahan. Pada tahun 1258 Masehi, bangsa Mongol menyerbu Baghdad, ibu kota Khilafah Abbasiyah. Mereka membantai penduduknya, membakar masjid-masjid, dan menghancurkan perpustakaan-perpustakaan. Mereka juga menangkap Khalifah Al-Mustashim Billah dan membunuhnya dengan cara yang kejam. Ini adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan umatnya binasa begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukan-pasukan Islam dari berbagai daerah untuk melawan bangsa Mongol. Salah satu pertempuran yang paling menentukan adalah pertempuran Ain Jalut yang terjadi pada tahun 1260 Masehi di Palestina. Di sana, pasukan Mongol dipimpin oleh Kitbuka, seorang jenderal Kristen Nestorian. Sedangkan pasukan Islam dipimpin oleh Saifuddin Qutuz, Sultan Mamluk dari Mesir. Pertempuran ini berlangsung sengit dan berdarah. Namun, dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Ini adalah pertempuran pertama yang menghentikan laju bangsa Mongol. Saifuddin Qutuz kemudian dibunuh oleh Baibars, seorang panglima Mamluk yang menggantikannya sebagai sultan. Baibars melanjutkan perjuangan melawan bangsa Mongol dan berhasil mengusir mereka dari Syam dan Irak. Sementara itu, di wilayah lain, bangsa Mongol mulai berinteraksi dengan kaum muslimin. Mereka melihat keindahan dan kebenaran agama Islam. Mereka juga terkesan dengan akhlak dan ilmu pengetahuan kaum muslimin. Mereka mulai tertarik dengan agama Islam. Bahkan, tidak sampai 50 tahun, mayoritas dari mereka telah memeluk agama yang mulia ini. Bangsa Mongol pun terbagi menjadi Mongol Muslim dan Mongol Paganis, penyembah berhala. Mereka mengorbankan persaudaraan sesuku demi membela agama ini. Meskipun telah menjadi Muslim, ada sifat-sifat asli bangsa Mongol yang tidak hilang, baik kepercayaan maupun karakter. Memang, Islam telah merubah mereka, tapi perubahan itu tidak terjadi menyeluruh seperti generasi awal Islam dulu. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Orang-orang Mongol telah memberikan sumbangsih besar dalam peradaban Islam. Bahkan apa yang mereka lakukan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak terulang lagi di masa setelahnya. Wilayah-wilayah yang belum pernah diinjak oleh kaum muslimin menjadi negeri Islam. Dari ujung timur hingga perbatasan provinsi-provinsi Arab dan batas-batas Eropa menjadi wilayah Islam. Itulah kisah tentang ketika bangsa Mongol memilih Islam. Kisah yang mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan musuh sebagai sahabat dan sahabat sebagai musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan keburukan sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan kehancuran sebagai kebangkitan dan kebangkitan sebagai kehancuran.
Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kisah Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.